Desa Gunung Sailan, Kecamatan Gunung Sailan, Kabupaten Kampar. Nah, hari ini kita dan teman-teman akan mengikuti proses panen madu sialang dengan teman-teman dari kelompok tani madu Sailan. Untuk lebih jelasnya, mungkin kita bisa tanya-tanya langsung ke pengurus dari kelompok tani madu Sailan. Yuk. Selamat pagi, Pak. Pagi. Saya Atri dari Suka-Suka Blogger. Dengan Bapak siapa? Bahrizon. Pak Bahrizon. Oke, Pak Rizon di sini sebagai Ketua kelompok tani madu Sailan. Ketua kelompok tani madu Sailan. Ada berapa petani madu yang tergabung di kelompok tani ini? Kalau memang yang masih tergabung, kalau anggotanya itu sudah 27 orang. Kalau di kelompok pemanen itu terbagi 6 kelompok. 6 kelompok ya. Sudah berdiri sejak tahun berapa, Pak? Kelompok taninya? April 2014. April 2014. Dari April 2014 itu terbentuk 6 kelompok tani. Itu tersebar apa aja? Dari 6 itu apa-apa aja? Yang khusus untuk madu aja. Oh, khusus untuk madu aja. Jadi 6 kelompok ini maksudnya per area, per daerah, atau? Per area. Yang di pinggir Sungai Kampar, yang di daratan ada juga. Oh gitu. Ada daerah panen masing-masing Ya, kalau gitu. Sejak berdiri kegiatannya apa aja dari kelompok usaha tani ini tadi? Ya, khusus kita mengelola madu ini aja. Ada pelatihan-pelatihan juga atau gimana? Ada pelatihan dari pemerintah, ada dari LSM. Dari LSM juga, dari pemerintah juga. Ada. Oke, berarti hari ini kita ada panen madu di daerah mana? Di pinggir Sungai Kampar. Di pinggir Sungai Kampar. Jarak tempuhnya berapa menit kalau Sekitar 35 menit. 30 menit, lebih berarti lumayan jauh juga ya? Ya, lumayan jauh. Oke. Itu tadi Sobat Blogger, hari ini kita sudah ngobrol dengan Pak Rizon tadi mengenai apa itu kelompok tani dari Gunung Sailan, dan selanjutnya kita akan langsung coba untuk mengikuti proses panen madu dari awal. Yuk. Sobat Blogger, dalam perjalanan menuju lokasi ke tempat panen madu, kita terpaksa berhenti sebentar dikarenakan dari yang hujan dengan sangat lebat. Jadi tadi ketika di perjalanan kita terpaksa berhenti di sebuah pondok yang terletak di tepi sungai ini, dan setelah sedikit bertanya, rupanya daerah ini terletak di daerah Kuala Teto, tepatnya di daerah Busan.
kita sudah sampai di daerah Kuala Danau dan kita akan lanjut masuk ke dalam hutan untuk menuju ke batang sialang yang akan dipanen madunya. Yuk. Tantang-tantang ayarin naman, beres. Labok si kuasa dua pur, alat-alat nih. Ban apa tuh? Ya noin. Sobat blogger, akhirnya kita sudah sampai di lokasi panen madu sialang hari ini. Nah, di samping Atri, sekarang sudah ada Bang Santo, Ya. Atri, Santo. Santo. Bang, Ya. sekarang ini boleh tahu pohonnya pohon apa? Ini pohon rengas namanya. Pohon rengas. Di satu pohon ini ada berapa sarang yang bisa kita panen? Biasanya kita lebih dari 100 sarang. Sekarang sarangnya trek kan. Jadi sekarang lebih kurang 25 sampai 30 sarang. Ada 25 sampai 30 sarang yang siap panen. Nah, untuk proses awalnya sebelum kita panen itu boleh dikasih tahu apa-apa aja yang mau disiapkan? Oh, yang pertama kita mempersiapkan alat-alatnya. Alat-alatnya. Alat-alat timba kayak gini kan. Timba. Timba, tali. Heeh. Nah, siap tuh alat untuk apa kita? Pengaman. Iya, pengaman. Pengaman ini apa aja? Namanya Ini namanya apa? sebo namanya, sebo. Oh, yang ini untuk yang di kepala. Iya, untuk kepala. Kalau baju yang kayak gini, baju kan, baju, celana, itu aja. Oke. Sarung tangan, sarung kaki. Jadi harus tertutup semua ya? Harus tertutup semua. Kalau misalnya ada selayang kosong itu Bisa masuk. bisa masuk Ya, ya? nyengat ya. Jadi selain itu apa lagi persiapannya? Persiapannya itulah, mungkin fisik, mungkin kan, fisik seperti itu aja. Oke. Timba ini tadi untuk apa? Untuk membawa sarangnya ke bawah. Oh, jadi nanti bapak yang mau panen naik ke atas. Iya. Terus sarangnya dipotong atau? Ya, dipotong rambutnya seperti kita pemanen lestari. Panen lestari. Panen Ya, lestari. sarangnya ditinggalkan, kepala rambutnya diturunkan sama Diturunkan madunya. dengan madunya. Oke, jadi bisa kita mulai sekarang untuk mulai proses persiapannya, Bang? Bisa. Oke. Bisa masuk nggak? Kanan di Kualo bok yang masih tinggal. Pakai dulu baju. Banyak awal. Oh, harus. Ini 2 lapis. Celana 2 lapis saja lah. Cukup tebal ya, memang harus. Ya, sudah. Kadang-kadang bisa juga kena sengat juga. Dia lumulung deh. Dia lumulung deh. Banyak kayak alek kok. Tebal bah. Turun tangan. Yo, no tak kira dulu. Kaman. Kau tali. Tali dah. Yo, pung megang nih. Makan, kaburan lu. Bawa baju-baju yang tertinggal tu man. Cara kupuk tu dulu. Ya, pung naik gombok ya. Kita mulai ya. Dua api dah emut. Tidak masalah. Biasa. Oh, ada tahu lagi.
Ada yang apa? Kena? Kemana tangannya? Tahu oke? Putus. Hai sobat blogger, nah sekarang kita sedang dalam proses penurunan madu yang di atas sana hingga ke bawah. Ini sudah ada beberapa pemotongan sarang madu yang tadi kita panen. Jelas kan? Udah kena? Ulo tuh ya. Ano ulo? Jadi gitu.
Hai Sobat Blogger, sekarang kita sudah kembali lagi ke kantor unit kelompok tani madu Sailan. Nah, setelah tadi kita lihat proses pemanenan madu sialang, sekarang kita akan lanjut untuk ke proses selanjutnya. Sekarang sudah ada Pak Rizon yang akan menjelaskan tentang sekarang proses apa nih Pak? Ya, proses ini dari pohon siram tadi, setelah kita panen, itu langsung kita tiriskan di tempat di kantor kita ini. Oke. Habis itu kita akan menunggu 1 hari 1 malam, baru nanti kita masuk proses pengurangan kadar air. Oh, jadi ini madu yang kita ambil tadi. Madu yang kita ambil tadi. Oke, berarti ini dia proses penirisan itu tadi ya. Dia dibiarkan dia menetes sendiri, itulah dimaksud dengan penirisan gitu. Oh, dibiarkan dia menetes. Dibiarkan menetes sendiri, ini tanpa peras. Oh, bedanya antara dibiarkan dia menetes sendiri dengan dipres itu apa Pak? Ya, yang jelas rasa rasa madu itu akan lebih berbeda itu. Dari yang rasa dengan yang ditiriskan itu. Oke. Istilahnya kalau di pasaran itu madu peras itu istilahnya madu curah. Madu curah. Oh gitu. Ini setelah madunya ditiriskan semua, lalu sarangnya ini diapakan? Apakah dibuang atau kemudian? Oh, nanti ada lagi diolah itu oleh petani sendiri. Diambil lilinnya. Oh, jadi tidak terbuang sia-sia ya Pak? Ya, tidak ada yang terbuang. Kita berusaha memanfaatkan semaksimal mungkin yang dihasilkan dari hutan itu. Oke. Jadi kalau kita peras nanti kan istilahnya itu akan ada nanti lebah itu kan ikut terperas. Itu makanya dia mutu madu itu kita agak berubah. Kalau dia begini dia nggak tercampur dengan madu yang lebah yang tadi ikut di dalam sarangnya itu tadi ya. Itu makanya kita ini madunya harus betul steril dan tidak memakai madu yang curah tadi. Berarti memang benar-benar madunya itu. Selanjutnya ini kita ngapain Pak? Nah, ini namanya proses pengurangan kadar air. Proses pengurangan kadar air. Melalui alat ini kan, melalui alat dehidrasinya. Alat dehidrasi ini namanya. Gunanya si madu ini untuk dikurangi airnya itu untuk apa? Biar selain untuk mengurangi kadar air, dia akan bertahan lebih lama kalau disimpan. Oh gitu. Dia tidak akan menimbulkan gas lagi gitu. Oh, jadi setelah ditiriskan tadi, kemudian dipindahkan ke sini. Sekarang kan itu kadar airnya biasanya itu 24%. 24% yang tadi baru dipanen itu. Dikurangi hingga menjadi 18 maksimal 19. Standarnya memang standar pengemasannya. Bedanya dengan yang bedanya tadi dari yang belum diproses dengan yang ini tahannya beda ya? Jelas berbeda. Jadi nanti itu kadar airnya sudah berkurang, manisnya pun akan bertambah. Karena dia sudah betul kental dan betul yang tersisa sekarang itu madu total. Ini berapa lama? Makan waktu berapa lama sampai si kadar airnya tadi berkurang hingga 18 atau 19%? Ini kalau waktu normalnya itu 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Baru setelah itu baru kita keluarkan lagi. Habis itu diendapkan lagi di drum pembotolan ini. Ini dia menggunakan panas atau gimana mesin ini? Yang menggunakan sistem panas juga. Sistem panas. Tidak merusak madu? Tidak merusak sama sekali. Tidak merusak madu sama sekali. Untuk mengetahui kalau kadar airnya itu sudah berkurang itu dari mana? Ini ada juga alatnya. Itu menengok kadar airnya itu berapa persen. Itu pakai alat. Ada alat ukurnya. Alat ukurnya. Oh, jadi setelah berapa hari tadi? 2 hari ya? 2 hari. 2 hari. Dicek lagi, baru setelah oke langsung dikemas atau? Nah, ditunggu diendapkan lagi. Diendapkan lagi? Nah, 2 hari. Paling cepat itu sehari semalam. Paling cepat sehari semalam diendapkan lagi. Oke. Jadi di madu itu kan pasti ada nanti itu kadar lilinnya itu. Nah, jadi kalau kita endapkan, dia kadar lilinnya pasti akan naik. Oh, berarti setelah dia dikurangi kadar airnya, kemudian setelah sesuai dengan 18 sampai 19%, setelah itu diendapkan lagi sampai
kadar lilinnya yang tadi naik. betul naik. Heeh. Biasanya di pasaran kita tengok itu kan ada itu cincin putih yang di botol bagus, begitu. ya. Nah, bisa itu itulah akibatnya itu dari kadar air masih tinggi, tidak diendapkan. Lilinnya juga masih ada ya. Masih ada. Berarti si lilin itu tadi yang udah terangkat itu tadi itu dibuang. Dibuang. Oh, berarti dia hasilnya jadi lebih bagus gitu Jadi ya, Pak ya. bagus. Oke. Setelah ini kita apa lagi? Pembotolan. Pembotolan. Nah, setelah minggu 2 hari malam diendapkan, itu sudah bisa masuk ke pembotolan. Sudah bisa langsung pengemasan ya. Pengemasan. Tanpa ada penambahan zat atau apa? Tidak enggak? ada sama sekali. Tidak ada penambahan ya. Jadi murni madu. Murni madu. Oke. Ya sobat blogger, setelah proses pengurangan kadar air tadi, kita lanjut ke proses pengemasan. Kita lihat pembotolan. Ya, ini langsung dibotolkan aja kita setelah Iya. yang Setelah kita tunggu 2 hari 2 malam tadi, kita sudah bisa langsung mengemas ke dalam botol. Oke. Ini hasil dari setelah kita tiris apa tadi ya? Oh, berarti yang memang siap kemas ya, Siap kemas. Pak ya. Nah, ini pun untuk memasukkan ke dalam botol tidak boleh terburu-buru. Tidak boleh terburu-buru. Nanti hasilnya akan menimbulkan udara-udara itu kan. Oh, berarti katanya itu tidak bisa dibuka dengan penuh juga ya? Nah, jadi memang butuh waktu, sabar lah istilahnya kan. Oke. Ini madu yang sudah dikemas ini biasanya pasarannya kemana, Pak? Kita sudah dikontrak oleh Oriflame itu. Aha. Dan tapi permintaan sementara ini masih 2000 botol per bulan. Oh, 2000 botol per bulan. Itu dipesan langsung sama Oriflame ya? Oriflame. Selain itu, biasanya pasarannya kemana lagi? Sebelum dipesan oleh Oriflame itu, Pak? Biasa di sekitar di tempat kita ini. Masyarakat sini ya? Pekanbaru. Ada juga yang pesan ke Jawa Tengah. Oh, sampai juga ke Jawa Tengah. Tapi itu kan skalanya masih skala kecil. Oh, gitu. Sampai sekarang masih berarti udah selain masyarakat kita sendiri yang pesan juga udah dipesan sama apa ya, perusahaan juga ya? Iya, betul. Itu segitu ya. Ini botol kemasan berapa mili, Pak? 250 mili. Oh, 250 mili ya. Biasanya yang dikemas itu berapa mili aja? 250 mili, terus 330 330 sama 130. sama 130 mili. Nah, itu aja yang baru dikemasnya. Untuk pemesanan sendiri antara madu yang masih segar yang tadi yang belum diproses dengan yang sudah diproses ini bedanya seberapa banyak, Pak? Ya jelas berbeda itu dari harga itu jauh berbeda itu. Masyarakat lebih banyak minta yang mana yang masih segar atau yang begini yang sudah diproses rata-rata? 50-50 lah Oh, istilahnya. masih 50. Iya. Istilahnya ada juga yang pesan yang udah terbiasa Yang konsumsi yang segar. segar. Ada juga yang udah merasakan apa madu ini, dia lebih suka madu ini. Lebih sudah terasa kesehatannya atau higienisnya. Oh gitu. Berarti ini ya yang sudah dikemas Nah, itu ini tadi sudah ya, ini sudah siap dikemas dan Oh, kita ini yang bisa, siap dipasarkan berarti. bisa dipasarkan langsung. Hmm, Ini seperti ini. sudah ada kemasannya ya. Sudah kemasan 250 mili. 250 mili. Asosiasi Petani Madu Hutan Tesonilo. Kita tergabung dalam suatu asosiasi. Itu kantor pusatnya di Lubuk Kemambungu Oh gitu. di Pelalawan. Ini Bapak tau nggak udah sampai kemana aja produk kita yang ini? Ceritanya kan gitu. Kalau cerita orang kan sudah sampai ke luar negeri, Swedia. Oh, jauh ya jalannya Iya, sih Pak. Saya aja belum pernah nyampe ke dekat-dekat sini. Oh, berarti udah nyampe, udah sampai Swedia. Berarti respon, ada dapat cerita juga nggak respon masyarakat luar tentang madu ini? Ya itulah sepertinya orang tuh butuh madu yang lebih skalanya lebih besar. Oh, Tapi kita masih kemampuan masih belum apa lah istilahnya. kemampuan Belum SDM maksimal. belum bisa maksimal Nah. kemampuan SDM. Tapi permintaan dari luar itu sudah cukup banyak Iya. untuk madu dari hutan nasional ini ya.
Ya, sobat blogger, sekian dulu jalan-jalan kita hari ini di edisi Suka-Suka Blogger. Yang tadi kita udah melihat proses pemanenan madu, mulai dari manjat madunya itu tadi, menyusuri sungai untuk dapetin madu, sampai akhirnya ke sini untuk melihat proses penirisan, pengurangan kadar air, hingga akhirnya pengemasan. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Rizon, sukses untuk kelompok taninya, dan sampai jumpa di edisi Suka-Suka Blogger selanjutnya.